Oke, halo Mas Irfan. Halo, halo, bisa dengar saya? Oke, bisa-bisa. Oke. Oke. Oke, Mas Irfan, terima kasih atas waktunya. Ini aku perkenalkan diri dulu ya kali ya. Aku dari tim Markom, Imas, terus ada Mas Arya juga di sini dari tim PR. Halo, Mas Irfan. Halo Mbak Imas, halo Mas Arya. Ya, Oke, Mas sebenarnya kita mau interview apa namanya perihal untuk kita update nih di hari lingkungan. Jadi Oke. ada beberapa pertanyaan. Mas Arya, aku langsung aja ya. Atau ada yang mau disampaikan dulu nggak? boleh nanti sambil jalan aja kali ya. Nanti dari Imas, mungkin dari yang aku udah kasih itu nanti kalau ada pertanyaan tambahan aku nanti tinggal tambahin aja. Oke, siap-siap. Oke, boleh. Oke. Mas Ervan udah Ya. rekam belum? Kayaknya sih sudah. Insya Allah Udah sudah. ya? Ya, Oke, sesuai dengan gantian aku. kesepakatan kemarin ya. Oke, siap. Siap. Gantian aku mau rekam juga nih. Oke. Bentar. Oke, Mas Ervan, sebelum sambil aku nunggu nih, boleh cerita nggak sih Mas, kenapa nih tertarik jadi apa namanya kurir sepeda yang mungkin orang bilang mikir ya gampang motor tinggal ngegas gitu, kenapa harus capek-capek ngegoes gitu kan? Apa karena hobinya memang di apa namanya suka sepeda atau gimana Mas? Oke, jadi soal kurir sepeda ya. Jadi sebenarnya awalnya saya itu suka sepedahan tahun 2017 lah ya, mungkin masih baru, cuma tahun 2017, sekitar 6 tahun yang lalu. Itu pun apa ya, tertariknya sepedaan itu karena justru ngelihat kurir-kurir di luar negeri. Waktu itu saya lihat di YouTube sama di film. Ada film Premium Rush, mungkin yang pernah teman-teman di sini nonton mungkin ya. Itu ada film Premium Rush, itu menceritakan soal kehidupan sehari-hari kurir sepeda. Justru di situ, nah sama video-video YouTube ya, karir-karirnya bike messengers namanya di luar negeri sana, terutama di NYC di New York. Nah, justru karena itulah saya mulai suka sepedaan. Jadi bukan karena saya hobi sepedaan terus saya kepingin jadi kurir, enggak, kebalik. Malah justru saya itu tertarik jadi kurir sepeda dulu baru suka sepedaannya gitu. Di 2017 waktu itu. Nah, cuman waktu itu cuman jadi semacam mimpi yang saya rawat dulu. Jadi belum saya jadikan belum 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 bisa istilahnya, bisa dibilang belum bisa untuk saya jadikan karir waktu itu, karena ya banyak faktor ya, mulai dari modalnya, mulai dari apa macam-macam. Jadi faktor terutama keberanian. Nah, keberanian waktu itu pun di Kota Malang sama sekali tidak ada eh, bike messenger company, sama sekali tidak ada. Nah, di luar kota pun itu masih di kota-kota besar aja. Jadi memang masih sekedar mimpi waktu itu 2017. Nah, akhirnya saya pakai cara untuk merawat mimpi saya itu adalah dengan back to work setiap hari ke kantor. Waktu itu saya masih ikut orang, jadi saya kerja setiap hari itu naik sepeda. Nah, pengaplikasian kurirnya itu, ini apa-apa ya saya cerita agak panjangan dikit. Ya, nggak apa-apa, silakan Mas. Oke, oke, jadi maksudnya biar tahu gitu ya, kira-kira kenapa saya jadi kurir. Nah, pengaplikasiannya saat saya back to work itu kepingin jadi kurir seperti apa, itu akhirnya ya saya pasang aja keranjang sepeda di depan kayak komuter gitu buat bawain laptop, bawain tas sepeda. Jadi kesannya atau rasanya saya itu feelnya sudah kayak bawa barang gitu ke kantor. Padahal itu cuma barang-barang saya sendiri. Seperti itu bahkan tahun demi tahun saya lakukan itu sampai akhirnya di 2021 kemarin saya memutuskan untuk jadi kurir sepeda. Nanti ada cerita lagi sih berikutnya kalau soal itu. Gitu. Oke, berarti pertama kali join di Westbike ini 2021 ya? Kalau di Westbike-nya 2022. Jadi 2021 saya mulai dulu di Malang. Saya bikin bike messenger company. Saya jalan 1 tahun, baru saya gabung istilahnya ngesup lah ya dengan Westbike messenger gitu. Oke, Gitu. berarti baru 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 setahun ya? baru baru setahun ya. Bahkan kalau di Lazada itu masih sekitar 6 bulan, terhitung 6 bulan 7 bulan. Oke, biasanya sehari bawa paket berapa, Mas?
Kalau paket itu awalnya bertahap ya. Awalnya saya dikasih kesempatan itu dikit-dikit dulu, tapi akhirnya sekarang per paket kurang lebih sekitar 50 sampai 60 paket satu hari. 5 hari seminggu. Digendong tuh ya? Digendong sama dipakai keranjang gitu. Jadi depan Di ada keranjang keranjang depan ya? sepedanya. Saya manfaatkan itu kan ada itu kalau di kurir Lazada ada ya apa namanya tas dikasih tas yang buat ransel yang kotak itu. Nah itu nggak saya manfaatkan di punggung karena saya punya waist bag apa messenger bag sendiri. Nah tapi tas yang dari Lazada itu saya manfaatkan saya taruh di depan. Jadi saya letakkan di atasnya apa rak sepeda, saya punya rak. Nah di atasnya itu saya kasih tas itu sedemikian rupa saya setting supaya bisa jadi tas di depan gitu. Nah sekaligus saya waktu itu mikirnya ini biar jadi branding gitu ya, karena saya ini terbiasa dengan konten kreator ya, saya seorang konten kreator juga, jadi saya terbiasa dengan yang namanya personal branding dan sebagainya. Nah akhirnya waktu itu saya dapat kesempatan sama Lazada, saya pikir ya kenapa enggak, saya juga ingin berkontribusi untuk memasarkan atau mengenalkan personal brandingnya Lazada ke masyarakat gitu. Jadi dengan memasang tas di depan gitu, jadi kelihatan banget Lazadanya gitu kalau jalan di jalan maksudnya, kalau di jalan raya seperti Sip, itu sip. Mbak. Ada spesifik khusus nggak sih Mas buat sepedanya ini yang sehari-hari dibawa gitu Ah, kan oke. dengan beban yang lumayan berat tuh kan 50 Oke. paket gitu kan. Hmm. Ya kalau spesifikasi sepeda sebenarnya tidak ada. Dari awal pun kami nggak ada, yang penting memang kami nyaman. Memang yang paling bagus sebenarnya itu komuter bike yang memang dipakai untuk sehari-hari back to work untuk di jalan raya ya. Jadi kalau sepeda gunung biasanya terlalu berat karena bannya terlalu gede. Justru terlalu gede. Ban balap malah apa sepeda balap malah terlalu kecil bannya. Jadi memang paling pas itu namanya komuter bike. Jadi sepeda yang memang dibuat untuk jalan-jalan di kota-kota gitu. Itu ada spesifikasi sendiri sebenarnya. Itu sebenarnya paling ideal. Nah, tapi kalau teman-teman di Jakarta banyak kan pakai fixed gear malah. Itu luar biasa Iya itu. betul. Itu malah luar biasa itu. Kalau di Malang nggak bisa karena kontur jalannya beda gitu. Jalannya Oke. naik Nah, turun. jalannya tuh kayak gimana Mas area Ya, pengirimannya tuh? ya. Kebetulan memang kalau di Malang berbeda jauh dengan Jakarta yang cenderung flat. Kalau di Malang ini ya Allah, naik turunnya luar biasa. Enggak panjang, cuman banyak naik turunnya yang terlalu curam gitu. Turunnya terlalu turun, naiknya terlalu naik gitu. Itu banyak banget di Malang, terutama di kecamatan covernya eh, apa namanya wilayah wilayah saya ya di Lasada. Di mana tuh Mas wilayahnya? Ah, Namanya? kebetulan kalau hubnya kan ada di Kecamatan Blimbing. Nah ini kita memang dapatnya alhamdulillah di Kecamatan Blimbingnya memang karena harus radius 5 kilo dari hub gitu. Sip, sip. Jadi jalannya kayak jalan gunung ya, ada turunnya, Iya, ada nanjaknya iya, gitu. iya. Tapi jalanannya mulus atau Ya batuan gitu? relatif relatif mulus ya, Indonesia banget lah ya, tahu Indonesia, jadi ya ada tambalan dan lain sebagainya. Jalan kampung aja, cuman ya ada jalan aspal dan lain sebagainya, cuman pendek. Nah cuman naik turunnya itu, nah kayak kalau bisa kebayangin mungkin pernah kayak di Bogor lah mungkin, di Bogor hampir Oke. sama kayak Bogor. Oke, Iya, pemandangannya tetap ada ya. pemandangannya ada, sama pemandangan juga bagus kalau Malang sama Nah, kayak Jogja. oke. Nih dari perjalanan yang kayak gunung gitu kan banyak pemandangan juga pasti kan banyak juga nih pengalaman menariknya nih selama Hmm. jadi kurir sepeda nih Hmm. Mas. Ya. Ini apa namanya kurir sepedanya. Jadi nggak cuma di Lazada doang ya. Jadi selama saya ngerjain kurir sepeda itu banyak pengalaman menarik sebenarnya. Contohnya itu saya pernah punya mitra sampai sekarang pun jalan. Itu mitra yang bergerak di bidang produksi roti tawar. Nah, di mana roti itu kalau diantar itu nggak boleh penyok kan. Jadi nggak boleh penyok, keadaannya harus tetap dalam kondisi yang sesuai di awal gitu, bentuk roti gitu. Nah itu kadang saya bawa itu sampai 5 6 sekali jalan. Jadi roti itu saya nggak bisa dimasukkan di rak, harus ditenteng gitu di stangnya gitu, itu pakai tas kresek itu, tas plastik mau nggak mau, karena biar kondisi rotinya tetap dalam kondisi semula. Seperti itu salah satu cara perlakuan kami agar apa namanya pelayanan kami agar bisa sampai ke pelanggan, mitra kami itu tetap dalam kondisi yang bagus. Salah satunya itu pengalaman yang cukup menarik karena ya harus hati-hati, harus pelan gitu, milih jalan dan lain sebagainya. Terus kalau di Lazada sendiri pengalamannya saya pernah banyak banget. Yang lucu itu pernah kirim tutup kloset duduk
Nah, itu Oke. pernah gede. Ya pas pas kebetulan dapat gede. Memang sebenarnya kan waktu presentasi di awal kita tuh berharap dapatnya tuh paket kecil-kecil gitu kan, yang ya paling maksimal sebesar kotak sepatu. Itu sesuai dengan SOP-nya di Westback kan ya. Nah, cuman kenyataannya memang kami nggak bisa seperti itu. Kami pun juga nggak bisa, istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya saklek, apa ya bahasanya, terlalu kaku, nggak bisa. Jadi kadang-kadang kami tuh bawa itu, terus terang aja pengalaman lucu itu, saya bawa tutup kloset itu, terus bawa gergaji kayu jadi Oh, panjang gitu, terus wallpaper dinding. Nah itu jadi yang panjang-panjang gitu, jadi ya lucu itu, lumayan oke. menarik kayak gitu-gitu. Oke, berarti dari paket-paket yang diantar ya. Kalau dari Nah, sisi customer sendiri, mungkin kan customer juga kan masih awam ya. ya, Kok ada gitu orang kurir yang udah gampang sekarang pakai motor hmm, atau pakai mobil gitu kan? Kok ya. memilih jadi pakai sepeda gitu? Ada hal-hal lucu nggak dari customer? Ya, ya, tanggapan yang saya dapat itu memang cenderung, saya sendiri pun juga surprise. Jadi mereka pun kaget awalnya melihat, loh, pakai sepeda mas itu, terutama pasti itu seperti itu pasti. Kaget mereka. Terus kadang-kadang juga ada yang minta maaf, bahkan karena sebelumnya mereka minta cepet-cepet. Kan kita ngechat dulu tuh, kalau mau ngirim kita chat dulu ada di rumah enggak dan sebagainya. Nah itu biasanya mereka minta cepet. Nah waktu sudah sampai mereka malah minta maaf. Aduh mas, saya maaf ya kalau Merasa ternyata bersalah. merasa bersalah karena tadi kok harus cepet-cepet ternyata pakai sepeda ya gitu. Ya itu salah satunya. Terus penasaran juga nanya-nanya gimana sih kurir sepeda itu seperti apa gitu, juga akhirnya saya jelaskan. Nah termasuk akhirnya saya juga masukkan itu supaya Lazadanya juga bisa dapat branding. Saya bilang kalau memang ini program dari Lazada, saya bilang untuk membantu, apa namanya, mempunyai partisipasi lah untuk lingkungan hidup, saya bilang gitu, salah satunya seperti itu. Nanti kita bahas lagi di belakang. Itu juga saya akhirnya jawab seperti itu. Terus ada juga banyak juga yang doain biar tambah sehat gitu-gitu. Karena kan ya, karena ini ya apa, naik sepeda ya, oh pasti sehat ya mas ya, saya doain tambah sehat ya, sama-sama ibu bapak gitu, akhirnya seperti itu. Oke, saya pernah lihat tuh ada postingan yang ini ya, customernya ngasih ngopi ya, kopi ya. Betul, itu juga karena mereka saking saking ininya, saking apa ya namanya itu, bahasa surprise-nya tadi itu, saya cuma mereka juga melihat kegigihannya mungkin ya. Bahkan kita pernah hujan badai, istilahnya hujan yang berat banget. Akhirnya mereka kayak, ah mas mas bentar mas, jangan jangan pergi dulu nih, sebentar aja dibikinin kopi panas gitu kayak gitu. Ada yang kadang kita juga dapat pujian sekaligus akhirnya dapat tips gitu tambahan kadang-kadang gitu. Seperti itu memang, apa, reaksi dari pelanggan-pelanggan yang mungkin ya bisa dibilang nggak didapetin di kurir-kurir lain, maksudnya kurir motor dan mobil, mungkin karena memang berbedanya dari situ aja gitu. Tapi Oke. dari segi pelayanan insya Allah sama semua, memang sudah ada SOP-nya seperti itu sih, banyak yang lucu-lucu. Ya banyak kesan-kesannya ya dari Iya, 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 segi nganter paketnya sama betul, apa namanya kesan dari customer juga ya. betul, betul, ya Nah, itu. oke, ngelanjutin tadi tuh Hmm, kan ngejelasin ke customer ya kalau apa namanya ini tuh inisiatif Lazada ya, logistik untuk lebih sustain lah, lebih peduli sama lingkungan, makanya Lazada tuh berusaha lah mau ngerekrut untuk kurir sepeda gitu kan ya. ya, Nah, betul. selain ngasih tahu edukasi ke customer, kalau tanggapan dari Mas Ervan sendiri tentang inisiatif Lazada Logistik ini gimana, Mas? Ya, sebenarnya saya bersyukur sekali, karena Lazada adalah salah satu sedikit ya, salah satu yang sedikit dari perusahaan-perusahaan yang istilahnya apa ya, recognize gitu ya, maksudnya mengenal kami, back messenger company. Jadi nggak banyak perusahaan yang mau gitu, yang mau seperti itu. Dan kami bersyukur Lazada itu salah satu dari sekian yang sedikit perusahaan yang mau seperti itu, yang jeli melihat bahwa oh ini saya mengajak kerjasama dah dengan back messenger company. Itu tuh saya bersyukur banget, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh, Lazada tuh menurut saya, karena tadi akhirnya pastinya Lazada adalah perusahaan yang peduli soal isu lingkungan gitu kan. Jadi kita tahu sendiri sekarang belakangan beberapa bulan kemarin terutama itu banyak, climate change-nya sangat berdampak sekali, kelihatan banget perubahan cuacanya. Dalam satu hari pun itu bisa berubah drastis, yang paginya cerah tiba-tiba siangnya langsung hujannya deras banget sampai sore, terus ternyata cerah lagi sebentar, matahari terang,
tiba-tiba setengah jalan lagi hujan lagi seperti itu. Saya itu sampai pakai bolak-balik ganti lepas jas hujan bolak-balik itu karena perubahan cuaca yang begitu ekstrim itu sudah terjadi, kita sudah benar-benar rasakan. Nah, Lazada benar-benar apa ya istilahnya, peduli akan itu, setidaknya punya langkah terus untuk berpartisipasi mengurangi polusi udara, terus mengurangi kemacetan, karena ya tentu kan kami size-nya lebih kecil nih daripada kendaraan lain, itu juga seperti itu. Terus mengurangi kemacetan, apalagi ya intinya tentang soal lingkungan itu benar-benar menurut saya itu salah satu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh saya. Nggak banyak perusahaan seperti itu, gitu Mbak. Oke, terakhir pertanyaannya, harapannya nih, mungkin dari Lazada Logistik tuh masih terbilang sedikit ya gitu kan, rekrut apa namanya kurir sepeda gitu. Belum semua wilayah lah yang kita sanggupin untuk rekrut kurir sepeda. Oke, dari sedikit ini pasti kan kita punya harapan ke depan ya, lebih banyak lagi nih kurir-kurir yang kurir-kurir sepeda berpartisipasi nih bekerja sama sama Lazada Logistik. Ya. Nah, Betul. harapan Mas Ervan sendiri apa nih untuk kurir sepeda ke depannya nih? Maukah lebih banyak atau lebih orang tuh lebih aware lah tentang lingkungan gitu, polusi atau apa segala macamnya, Mas? Ya, Gimana ya. Mas? Jadi harapan saya memang jelas Lazada akan apa namanya, jelas maksudnya gini, masih sedikit dari Lazada sendiri pun itu merekrut, itu pun juga karena kami pun sebagai back messenger company itu juga belum banyak. Makanya harapan saya banyak bermunculan tuh back messenger company itu di setiap kotanya di Indonesia. Jadi itu yang membuat nanti kan dari perusahaan itu akhirnya tahu, oh ini ada ternyata di kotaku ya, ternyata gitu, gak cuma di kota besar kayak gitu ya. Termasuk kayak waktu yang saya waktu itu buat gitu di 2021, akhirnya satu-satunya back messenger company di Malang 2021, masih pertama kali muncul itu di 2021 dari perusahaannya, maksudnya back messenger company yang saya coba rintis itu. Jadi harapan saya itu di masa yang akan datang di setiap kotanya itu akan bermunculan seperti itu juga. Nah, akibatnya efeknya perusahaan besar-besar pun nanti satu saat juga harapan kami akhirnya tahu tuh, jadi gitu recognize gitu ya istilahnya ya, keberadaan back messenger company di kotanya. Nah, akhirnya bisa juga menjadi jalan untuk terbukalah kerjasama. Nah, kalau dari back messenger company-nya sudah belum ada kan ya sulit gitu, ekosistemnya aja belum ada. Nah, harapan saya seperti itu. Jadi ada back messenger lagi company yang bermunculan di setiap kota-kotanya di Indonesia, itu harapan saya. Yang akhirnya, yang kedua akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan baru gitu, nggak bergantung sama pemerintah. Jadi kami juga apa namanya, bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang lewat sebuah bidang yang cukup baru, cukup unik lah ya di masyarakat. Nah, itu juga bagus, terobosan baru. Nah, yang terakhir harapan saya juga banyak juga akhirnya nanti perusahaan-perusahaan selain Lazada ataupun UMKM dan sebagainya yang mau bekerjasama dengan kami back messenger company, itu akhirnya menghidupkan skena sekaligus perekonomian yang bagus gitu di kotanya. Seperti itu sih menurut saya, harapannya seperti itu. Semoga bisa terrealisasi ya, Mas. Ya, semoga, karena itu gini, back messenger company itu kalau dilihat kalau benar-benar diteliti itu nggak ada waste-nya, maksudnya nggak ada limbahnya, bisa dibilang nggak ada kelemahan. Ya ada pasti, cuman sedikit banget kalau dibandingin dengan apa yang kami tawarkan gitu. Itu bisa di poin-poin deh pokoknya, nanti kelebihannya bekerjasama dengan back messenger company itu apa aja sih gitu. Itu sudah banyak poinnya, nanti bisa di rented gitu, bisa bahwa kami bisa menawarkan banyak pelayanan yang bagus pada customer. Itu sudah kami buktikan pelan-pelan. Nah, itu nanti kita juga pelan-pelan mengenalkan pun perusahaan-perusahaan yang kerja sama-sama kami sama masyarakat. Jadi kayak apa namanya, back to back ya. Jadi kayak saling simbiosis mutualisme ya, saling mengenalkan gitu. Lazadanya pun juga dapat aware yang bagus dari masyarakat, dapat penilaian yang bagus. Oh iya ya, Lazada ternyata peduli sama lingkungan gitu, kayak gitulah. Itu enggak, memang sepele ya, tapi itu pasti akan dampak suatu saat. Betul banget. Ya.
Nah, aku terakhir sih mau tambahan aja, Oke. Mas Afwan biasanya, misalnya dari hobi sepeda, Hmm, terus memutuskan jadi, back messenger gitu kan ya, hmm. itu biasanya, mereka akan bandingin nggak sih dari hobinya mereka goes biasanya jalan-jalan, terus ini harus kerja yang apa namanya, goes sepeda sambil nganter paket. Itu biasanya akan drop nggak sih misalnya, jadi, "Ah, ya udahlah, apa namanya, sepedanya jalan-jalan aja, nggak mau Ya, kerja," gitu. ya, Ada yang ngedrop gitu nggak? Misalnya ya, ya. nyoba di Back Hmm. Messenger, Ya. tapi nyerah gitu. Ya, 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 itu pertanyaan yang luar biasa bagus. Jadi itulah kesulitan kami, kenapa di kota-kota itu masih jarang banget back messenger company itu bermunculan. Itu karena cara kami untuk mengajaknya, cara kami untuk persuasif ke, kan gini ya, goweser di Indonesia itu banyak ya kan, apalagi waktu kemarin pandemi, keluar semua itu, yang baru maupun yang lama keluar semua. Nah, tapi kalau yang kita kerucutkan lagi, yang mau jadi back messenger itu sedikit banget. Saya pun waktu kemarin akhirnya mau nggak mau ngerekrut satu back messenger lagi kan untuk menemani saya di project Laseda kan, karena kan nggak cuma satu orang tuh, harus ada beberapa orang. Nah, itu pun saya mencarinya sulit banget. Padahal temen gowes itu banyak. Jadi intinya em, nggak semudah yang orang kira, bahwa mungkin memang yang suka hobi sepedaan ya yang mau yang bisa jadi back messenger. Nggak juga, banyak yang nggak mau juga. Nah, itu tugas kami nanti sebagai back messenger company itu untuk lebih memberikan penawaran-penawaran yang menarik istilahnya gitu, atau mungkin edukasi yang lebih bagus lah kepada teman-teman goeser semua gitu. Nah, karena memang bener kata Mbak tadi, bahkan sekarang pun saya kalau ngerekrut itu langsung memang saya beritahu berat-beratnya langsung, jadi karena biar mereka nggak ngedrop saat nanti setelah terjun gitu. Kita pun Iya. waktu mau memutuskan dia oke ikut back messenger company kita, itu pun kita trial gitu. Trialnya kita kasih sesuatu yang cukup berat, 3 hari trial berturut-turut dalam 3 hari itu ada SOP dari kami, itu juga berat. Jadi dari awal pun kami sudah kasih tahu bahwa pekerjaan back messenger ini wah berat banget gitu, nggak cuman orang yang bener-bener, menurut saya ya, bener-bener yang cinta sepedaannya, menurut saya dari Oh. yang cinta sepedaannya itu yang kayaknya bakal suka gitu, Oke. menurut saya Berarti sih. belum tentu yang hobi sepeda tuh mau ya Ya, jadi back betul, messenger ya. betul. Banyak banget yang akhirnya itu, saya pernah itu waktu kemarin coba rekrut untuk proyek Lasada ini, beberapa temen dari, mungkin pernah denger yang dari Gojek dan lain sebagainya yang mancal. Nah, itu saya tawarkan kepada mereka, beberapa temen yang saya tahu, itu langsung drop, mereka nggak mau karena di yang di Gojeknya ya, itu mungkin lebih ringan gitu loh, maksudnya mungkin mereka lebih nggak sing apa ya namanya, yang harus kejar waktu sama paketnya 1 hari ini harus selesai dan sebagainya. Mereka kan cuma tinggal kayak motor ya, jadi cuma ngetem gitu, nungguin gitu dan daerahnya pun sangat, radiusnya sangat kecil, sama 1 sampai 2 kilo lah yang di itu, saya yang tahu dari ceritanya ya. Dan mereka bawa makanan yang saya yakin tidak sebanyak mereka harus bawa gitu kan, karena kan tergantung customernya ya, seperti itu. Yang ringan-ringan mungkin bisa, itu mungkin jadi PR kita juga, nanti bisa jadi kita mulai dari ringan-ringan dulu, nggak tahu lah, nanti banyak yang harus kita pikirkan soal itu. Yang pasti memang sulit Mbak ternyata. Sip. Oke, panjang nih kalau aku nanya terus. Nggak apa-apa. Oke, Mas Arya ada mau tambahan nggak, Mas? Ya, monggo Ya, Mas oke, Irwan. Mas Irwan, thank you nih, ceritanya menarik banget. Aku tadi mau beberapa hal mau ku perjelas lagi. Ya. Berarti sebenarnya kalau coverage area untuk bisa dikirim itu sekitar 5 kilo, Mas ya? Ya, kalau yang waktu itu kami presentasi di Rasada dengan tim Rasada di Malang, itu sesuai dengan arahan dari back messenger dari Westbike di Jakarta. Itu kami sudah diberi semacam apa ya, bisa dibilang kalau di skripsi itu batasan masalah lah istilahnya ya. Jadi kayak apa namanya, salah satunya radius yang kita bisa cover itu untuk saat ini adalah 5 kilo dari hub pengambilan produknya, pengambilan paketnya. Itu 5 kilo, dan 5 kilo itu otomatis kan, kalau sekarang anggap aja 50 paket ya wes, pokoknya 5 kilo itu dimuter gitu kan, 1 hari ya ketemunya juga kita dapatnya 50 kilo 1 hari, bisa jadi jarak tempuhnya ya.
gitu. Oke. Walaupun Oh. radiusnya cuma 5 kilo ya, cuman karena kita muter mule istilahnya kalau bahasa Jawa ya, Hmm. muter aja di situ, nah ketemunya juga 50 kilo satu hari rata-rata kami. Oh, karena memang di dalam area radius 5 kilo itu sendiri Iya, kita udah iya, betul. muter-muter sendiri Udah Mas ya. muter-muter sendiri, tergantung banyaknya paket gitu kan. Nah, Hmm. itu satu. Mas, kalau boleh boleh tahu nih, kalau di sana sendiri di Malang sendiri jumlah yang kurir sepeda ada berapa ya sekarang ya? Kalau Mas tahu? Ya, sebenarnya dari awal kami masih diberi kesempatan cuma dua sampai sekarang. Oh, dua, Masih dua, dua dua, kurir sepeda dua berarti ya? kurir. Iya, sebenarnya kalau dari Westback kami diminta tiga, cuman karena kebutuhannya nggak terlalu urgent untuk yang ketiga itu bisa dibilang kayak semacam backup gitu loh, backup rider. Hmm. Akhirnya sama backup rider sama semacam apa PIC lah bilang. Nah itu akhirnya saya cover semua, jadi akhirnya cuma dua gitu, saya sama rekrutan saya tadi yang saya bilang gitu. Berarti dua itu rata-rata satu hari itu ada tadi 50 sampai 60 paket berarti Mas ya? Iya, iya. Tapi kalau di luar kota mungkin sudah lebih ya. Kalau terutama Oh, di oke, oke, ya oke. udah lebih ya. Tapi ini kalau di Malang sendiri sekitar 50 sampai Iya, 60 iya. berarti ya? Karena masih berjalan 6 bulan, ya seperti itulah mungkin. Oke, oke. Mas, ada nggak sih pengalaman menarik saat di jalan, Mas? Ya, Kalau mungkin tadi kan saat ketemu sama customer. pelanggan gitu. Mungkin Ya, kalau ketika Mas lagi ya lagi namanya juga lagi kurir kan berarti jalanan ya ibarat gitu. Gimana, ada pengalaman unik gak Mas selama di jalan gitu? banyak, banyak. Itu yang tadi belum saya ceritakan ke Mbak Imas adalah saya pernah dikejar anjing, itu pernah di jalan. Dikerumunin anjing waktu saya nganter paket pun pernah. Jadi dia nganter paket nih, paketnya Lazada. Saya permisi paket gitu ya. Itu anjing sudah ada berjaga sekitar 3 anjing di sekeliling saya itu nggak bisa ngapa-ngapain nge-freeze gitu karena saya takut sampai kalau nanti anjingnya nyerang gitu. Padahal ya sebenarnya nggak ada, cuma duduk tapi gonggong. Nah seperti itu salah satunya. Itu juga pengalaman menarik yang saya waktu itu sempat kaget, ya Allah ini bisa nggak pulang nih, saya bilang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kemarin pernah sempat musim hujan yang sangat lebat-lebatnya, itu juga itu pengalaman menarik juga karena saya sampai ngerasain hujan dari yang paling ringan sampai hujan yang paling berat, ya sampai banjir istilahnya. Itu Malang kan juga termasuk kota darurat banjir soalnya sekarang, jadi beberapa daerah pun sudah cepat tergenang air saat hujan. Nah itu juga sangat menantang sekali buat kami sebagai bike messenger yang di jalan ya, ngelewatin rute-rute itu. Kadang nggak jarang kita tuh harus angkat sepeda, tapi itu juga salah satu kelebihan kami. Jadi kami bisa angkat sepeda, kami nggak terjebak di satu tempat gitu, kami bisa angkat sepeda, kita cari tempat sedikit buat pindah ke jalan yang lebih baik gitu. Nah seperti itu juga salah satu kelebihannya. Nah itu juga pengalaman menarik. Terus berikutnya saya juga akhirnya bisa explore tuh Mas, jalan-jalan yang sebelumnya mungkin walaupun saya orang Malang tapi kan nggak semua jalan kita lewatin ya. Jadinya akhirnya kita explore, kita akhirnya tahu oh jalan tikus ini ternyata tembus sini ya, ternyata selama ini yang kita tahu oh jadi ada yang lebih cepat sebagainya. Jadi akhirnya waktu pengantaran berikutnya kami bisa lebih cepat lagi karena kami sudah tahu oh kemarin kalau lewat sini terlalu jauh, harus lewat sini. Jadi itu juga pengalaman menarik, itu sangat-sangat menarik buat kami. Dan yang terakhir yang paling saya menurut saya itu paling ini ya, paling berkesan adalah saya sempat pernah memergoki diri saya sendiri itu senyum-senyum di atas sepeda. Itu pengalaman nggak ini sih Mas, nggak pernah saya bayangkan. Kenapa? Karena kayaknya ini capeknya saya kerja itu ngurir tapi saya bahagia gitu. Jadi ini kesan-kesan yang benar-benar sangat membekas ya. Jadi saya sampai merasakan tiba-tiba saya senyum otomatis gitu, senyum-senyum sendiri. Padahal itu waktu itu capek banget karena waktu itu ya sudah kondisi fisik sudah menurun, sudah beberapa paket sudah puluhan paket ya sudah kita antar, sudah mendekati akhir, capek tapi ternyata senyum-senyum sendiri. Waktu itu sudah hujan jadi akhirnya saya sadar kalau oh ternyata ini yang namanya kerja capek tapi bahagia karena kita memilih pekerjaan yang kita cintai. Nah itu Mas, itu kesan yang paling sih berkesan buat saya Mas Arya. Ya, menarik banget Mas. Jadi kalau tanggapan keluarga gimana Mas? Jadi kurir Ya, sepeda ya, ini. ya, 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 Hmm. benar-benar. Ya, jadi kalau di awal memang sempet ya semacam diremehkan lah istilahnya ya, bukan diremehkan ya, maksudnya kayak beneran nggak sih gitu, maksudnya ya sudahlah nggak usah, hobi aja kayak gitu gitulah. Nah, cuman karena sebelum di Lazada itu saya sudah jalan pelan-pelan, itu saya caranya nganterin supaya dapat
istilahnya surat izin ya, dapat visa itu saya ngerjain secara pro bono, tanpa mengharap imbalan dari istri saya untuk nganterin produk-produk jualannya dia. Itu cara saya untuk mendapatkan izin. Jadi ya setiap orang punya caranya masing-masing ya, karena kita sudah berkeluarga, jadi ya otomatis saya punya cara seperti itu. Dari situ kan dia terbantu tuh, daripada dia harus pesen Gojek apa untuk nganterin barangnya, pesen pesen Grab dan sebagainya untuk nganterin barangnya. Jadi saya ini tak anter gitu. Jadi akhirnya itulah yang membuat akhirnya ya ya sudahlah gitu, akhirnya di keluarga. Akhirnya bisa Mas ya, akhirnya Iya bisa iya iya dapat ya, memang izin cara lah aja ibarat ya begitu ya ya. ya trik-trik aja sih. Tapi akhirnya kita buktikan bahwa ini bisa Hmm. menghasilkan kok, bisa menghasilkan. Tenang aja, sabar ya. Jadi semua usaha itu nggak ada yang memang langsung instan bisa jadi. Itu Hmm. orang terlalu terlalu apa ya, terlalu terlalu bodoh sih menurut saya kalau menganggap bahwa semua harus instan jadi gitu, nggak mungkin. Jadi tapi Jadi setidaknya bisa dibilang bisa menghasilkan. hobinya menghasilkan gitu Betul, Mas yang ya. penting itu dulu, nanti kita cari caranya. Kita cuma belum tahu aja caranya untuk bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu kan. Cuman cari Hmm. aja caranya lebih 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 ini lagi. Gitu aja sih. Oke oke. Heeh. Nah aku tertarik Mas masalah tentang lingkungan ya. Apalagi kan juga tadi Mas bilang banyak nih sebenarnya apa ya ibaratnya dampaknya ibaratnya ya dengan jadi kurir sepeda sendiri pun juga ya ibaratnya kayak ada ya termasuk mengurangi emisi kemudian apa ya mengurangi karbon gitu. Nah dari Mas sendiri ada nggak sih Mas harapan-harapan gitu dengan adanya kurir sepeda ini akan seperti apa? Mungkin untuk lingkungan akan seperti apa gitu Mas? Ya, yang pasti saya kangen sama lihat ya suasana kota yang biru lagi langitnya. Karena jangankan di Jakarta, di Malang aja sudah mulai abu-abu itu jalanan. Itu saya kangen banget di sekitar eh, 15 ya, mungkin 15 tahun yang lalu. Itu saya pagi jalan keluar Malang, keluar kota, maksudnya keluar di jalan ya, menuju waktu itu saya masih kuliah ya. Itu Malang itu masih berkabut kayak Bandung 15 tahun yang lalu. Sekarang sudah enggak, Malang pagi. Sudah biasa, maksudnya sudah anget, sudah panas lah. Itu jauh banget perubahannya. Pengaruh dampaknya emisi, dampaknya polusi itu terhadap lingkungan kita tuh jauh. Dulu Malang sangat dingin, Malang terkenal sangat dingin, sama seperti Bandung, pagi hari berkabut gitu kan. Sampai menjelang agak jam 9 itu masih dingin. Nah, sekarang sudah nggak seperti itu. Itu yang saya lihat dampaknya kelihatan banget. Terus sama tadi yang saya bilang, perubahan ketika hujan dan panas itu silih berganti, nggak bisa ditentuin. Bahkan hari ini bisa hujan, besok bisa terang seharian, tiba-tiba malamnya hujan terus. Jadi itu sangat, menurut ini juga sangat berpengaruh ya dengan kegiatan kita ya. Apalagi kita sudah prepare apa, contoh kayak mau kemah lah, mau camping, kan sulit tuh kalau kita lihat ada cuaca yang tidak menentu seperti itu, kan sulit diprediksi. Jadi itu harapan saya, dengan adanya back messenger company di setiap kota yang nanti bermunculan. Memang nggak langsung, mungkin butuh belasan tahun, tapi kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi gitu. Jadi kami ini eh, pengen ngembaliin lingkungan seperti kita waktu kecil dulu gitu. Lingkungan, lihat udara, lihat langit itu biru, bisa biru. Mungkin teman-teman yang di Jakarta sudah kerasa banget tuh, panasnya itu sudah beda banget dari yang beberapa tahun yang lalu, bahkan belasan tahun lalu. Birunya langitnya itu sudah beda banget. Contohnya kemarin pandemi sempat biru tuh dikit ya kan, karena Ya karena banyak ada. yang WFH Mas. Betul betul. Nah tapi cuma berapa detik, berapa Ya detik, ya ya. berapa jam aja gitu, setelah itu ya. Nah itulah yang saya bilang, harapan saya seperti itu. Adanya back messenger ini sedikit banyak saya ingin ada harapan bisa berdampak sama lingkungan, karena kami pun mengerjakannya ini yaitu tadi tanpa ada limbahnya, dalam tanda kutip, polusi gitu dalam proses kegiatan aktivitas sehari-harinya. Jadi itu. Yang kedua juga soal kemacetan, itu juga sangat berdampak cukup signifikan dengan penambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan bukan jalan ya. Kalau kita bilang orang untuk mengurangi kemacetan kita lebarin jalan, itu juga menurut saya ya, kalau saya pribadi itu kurang ini sih gitu. Menurut saya yang benar ya harus ada edukasi bagaimana bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu. Nah diikuti dengan pemerintah memperbaiki fasilitas umumnya, kendaraan umumnya
kayak gitu. Itu juga salah satu nanti harapan saya. Jadi selain sepedanya sendiri, skena sepedaannya untuk membantu perubahan lingkungan lebih baik, plus nanti juga kami ingin sedikit banyak kampanye itu soal kemacetan. Gitu sih salah satunya yang menurut saya pingin saya. Oke Mas, wah ini menarik banget Mas. Ya. Nah mungkin ya mungkin kalau aku dari aku sih udah sih Mas. Mungkin nanti kalau aku ada tambahan pertanyaan lagi mungkin bisa nanti via Imas kali ya. Nanti kita WhatsApp Mas Evan gitu. Oke. Ya. Sama nanti mungkin kalau kita ada beberapa hal yang mungkin mau kita reconfirm lagi, nanti aku ini deh kita minta apa ya dicek lagi sama Mas Irfan gitu melalui Imas. Oke. Ya, terima kasih Mas Oke. Arya. Kalau dari aku sih udah. Oke, makasih Mas Arya. Dari aku juga oke. Mas, Thank you Mbak Imas banget juga ya Mas Oke, Irfan. Saya juga terima kasih banyak sudah diberi kesempatan ngobrol, perkenalan, menjadi teman baru, saudara baru. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Juga. Ya, semoga terima kasih sekali ya Mas. kita ada dampaknya ke depan ya. Oke, siap. Oke. Kita sudahi dulu perbincangan ini. Ya. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Oke, makasih banyak ya Mas Irfan. Sama-sama Mbak Imas, makasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, Mas Arya, Selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya.